Assalamualaikum teman-teman. Sambil menunggu masa karantina dan sambil menunggu Realme 6 Pro dijual, saya mau ngasih lihat ini, Realme X. Mungkin ada yang lupa ya, kalau Realme pernah mengeluarkan handphone yang lihat nih, cakep banget. Ini bersama Oppo K3. Lihat deh, kameranya cuma 2 tapi maksimal. Layarnya ini kuning-kuning, ini artinya ini Realme ya. Kalau yang hijau itu Oppo. Karena dia merupakan produk kembar seperti Avanza, Xenia. Dia kembar dengan Oppo K3. Ini kameranya di atas, kamera depannya. Jadi ini notchless. Tuh, full screen beneran, lihat hitamnya. Hitamnya nggak ada beda dengan hitam yang di bezel pinggir tuh, tipis banget. Jadi, ya ini layarnya AMOLED, nggak seperti Realme 6 Pro yang mau IPS 90Hz sih, 90Hz. Tapi, ya kita lihat aja. Nanti saya bikin videonya deh kalau udah pegang barangnya. Tetap akan beda antara IPS sama AMOLED. Kalau ini hitamnya hitam pekat karena memang hitamnya yang nggak nyala, benar-benar mati. Kalau IPS tuh hitamnya sebagus-bagusnya IPS adalah hitam yang nyala sebenarnya dia, jadi memakan energi. Jadi yang AMOLED akan lebih hemat. Sensornya lengkap ya. Nah, saya bikin video ini karena memang ternyata saya belum pernah bikin gaming test untuk Realme X dan review lengkapnya juga belum. Nanti mungkin terpisah ya. Saya bikin lagi kalau memang ya lihat respon juga deh. Oke, pertama mulai dari touch latensinya dulu. Menurut saya ini lebih penting daripada refresh rate. Ya walaupun refresh rate keren juga sih. Aduh, astagfirullah, kaget. Saya nggak pakai real drum ya, karena real drum lagi bermasalah. Kayaknya sekarang jadi delay. Nah ini kan enak. Jangan pedulikan mainnya ya, ini cuma ngetes doang. Ya kalian nilai sendiri lah. Kalau menurut saya ini enak, touch latensinya nggak ada masalah ya, walaupun belum selevel gaming phone, tapi ini udah ya buat orang biasa seperti saya ini cukup. Oke, lihat ada kurang ya. Saya mau, ini namanya Game Space. Jadi ini adalah software yang dikasih Realme buat mengoptimasi pengalaman bermain gamenya. Dan ini sudah menggunakan Realme UI, makanya iya itu yang tadi saya mau bilang. Makanya saya bikin video ini karena akhirnya baru aja dia diupdate menjadi menggunakan Realme UI dan ini adalah game space-nya. Saya fullin dulu ya layar dan volume standar gaming test kita. Ini ada 3 pilihan, competition, dia akan maksimal semuanya, balance yang sekarang, yang biasa, dan low power. Lihat baterainya. Estimasi penggunaan baterainya 9 jam kalau competition mode, kalau ini 11 jam, sedangkan kalau balance di tengah-tengah 10 jam. Yang normal-normal aja dulu kita pakainya yang balance. Jadi Realme UI dan basisnya sudah Android 10. Jadi ini udah menggunakan Android terbaru. Nah, ini adalah handphone yang sangat istimewa dari Realme. Menurut saya ya, ini ya bisa dibilang paling istimewa lah untuk tahun kemarin. Mudah-mudahan di tahun ini ada yang kayak gini lagi ya. Saya belum melihat itu di Realme 6 Pro, tapi saya belum bisa bilang cerita banyak karena belum pegang barangnya. Mulai di 97 baterainya, setengah 8 ya, sekitar setengah 8. Nanti berarti 30 menit kemudian, jam 8 saya ukur lagi suhu dan sisa baterainya berapa. Oke, kita mulai PUBG gaming testnya. Pertama setting grafiknya dulu. Defaultnya HD high. Di mentok kanannya itu HD high, maksudnya paling tingginya. Oke, shadow disable. Udah enable ya, udah oke. Anti aliasing nggak usah lah. Defaultnya aja dulu. Pokoknya saya mau coba defaultnya HD high. Nah, ini layarnya rounded corner ya, nggak ada notch sama sekali. Mantap. Coba HP apa yang benar-benar notchless lagi, yang harganya, ini waktu keluar harganya 4 juta kurang 1000 kalau nggak salah. Nah, normalnya sih
dia sekarang 3 jutaan giroskop always on ya. Tapi sayangnya sekaligus istimewanya, ini barangnya susah banget. Lihat deh giroskopnya. Oke ya, nggak ada delay sama sekali. Ini standar saya selalu nyoba giroskopnya. Biasanya kalau yang low end tapi maksa gaming, ya giroskopnya agak delay. Kalau ini enggak. Oke. Di awal, asapnya kelihatan ya. Debunya pas dia turun tuh. Jangan lupa ini saya bukan video main game. Jadi kalian jangan bahas main gamenya. Tapi ini adalah saya mau ngetes dengan bermain game. Jadi kalian bahas performa HP-nya aja. Tapi saya sambil main nggak apa-apa ya. Saya tuh main PUBG seneng, tapi seringnya ya pas sambil ngetes aja. Di masa karantina ini harusnya lebih sering main sih harusnya ya. Nanti deh kalau ada waktu. Masih ngedit mulu soalnya. Kalau ada waktu nanti mungkin saya bikin konten, lebih banyak konten main game sambil bahas HP juga tentunya. Paling sambil bahas teknologinya gitu ya. Aduh, iya. Ngumpet dia dong. Tapi oke ya, efek-efeknya pas kena tembak tadi. Dan satu yang saya bilang, ini mungkin nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak. Ini mulus banget. Buat HD high di HP 4 juta ke bawah. Oh iya, ini yang seri 4GB RAM-nya 128. Jadi dia ada 2 seri. Ada lagi yang 8GB. Yang 8GB tentunya 4 juta ke atas. Tapi dua-duanya udah susah barangnya. Nanti saya tulis di deskripsi seperti biasa kalau ada ya. Untuk yang penasaran. Dan HP ini juga kayaknya habis review lengkap. Saya jual sih, udah terlalu lama saya pegang. Saya nunggu Realme UI memang. Udah ada Realme UI-nya. Saya bikin video ini dan nanti video review fullnya. Terus setelah itu saya jual. Yang penasaran barang X review, tungguin aja di YouTube channel kita tentunya. Nanti saya post di community post. Jadi buat subscriber duluan aja. Biasanya sih saya jual ya di bawah harga pasaran ya, tapi rebutan. Pantau terus community postnya. Itu dia orang tuh. Banyak. Oh, mereka perang. Ngumpet. Pegel main pakai telunjuk gini, kok orang pada jago-jago banget sih. Nah, kan. Waduh. Pengalaman di HD high-nya mantap ya. Asli, mantap, mulus banget. Kita coba sekarang, ini competitive mode kalau saya bilangnya ya, smooth ultra. Ultra tuh harusnya 60 fps ya, tapi sayangnya saya nggak bisa nginstal Game Bench ya. Harus diotak-atik Game Bench, kayaknya kalau di Realme nggak bisa default gitu aja. Saya udah tanya ke orang Game Bench-nya juga, ya memang ada beberapa katanya HP yang nggak kompatibel, tapi mungkin bisa diakalin katanya, tapi ya belum sempat sih. Susah juga nyarinya. Oke, sekarang smooth ultra. Nah, sebenarnya sih kalau di mata saya langsung gini ya, nggak beda jauh lah. Tapi jadi gini, kalau kalian cuma mau main, saya yakin kalian akan main di smooth ultra. Tapi kalau memang mau main sekalian bikin konten gitu, mau direkam, itu bagus pakai HD high yang tadi. Dan ini oke banget HD high-nya. Serius, maksudnya ini Snapdragon 710 ya. Ternyata Snapdragon 710 tuh udah cukup gitu. Kalau buat saya sih udah cukup banget buat main PUBG ya. PUBG adalah salah satu game yang sangat berat dan grafiknya bisa grafik itu bisa di set, makanya bisa jadi standar lah satu game ini aja. Kalau udah oke yang Mobile Legends jangan ditanya lagi, dia lebih ringan. Paling nanti saya tes sama COD yang lebih ringan lagi sebenarnya sih. COD tuh keren loh, gambarnya lebih bagus tapi lebih ringan. Ini senapan apa sih? Oke juga nih, shotgun tapi bisa jarak jauh. Aduh, mana nembakin? Udah ya. Nah, istimewanya lagi, saya iseng ngetes. Ternyata dia bisa Fortnite. Jadi dulu kan tuh Fortnite pas awal cuma bisa di Samsung, itu pun yang flagship aja. Nah, dan sampai sekarang memang nggak semua HP bisa install Fortnite, tapi Realme X ini bisa. Dan nanti akan saya coba ya, saya kasih lihat ke kalian gimana main Fortnite di handphone ini. Tunggu aja nanti setelah COD
Kita main Fortnite. Ini enak loh, smooth ultranya nggak ada masalah sama sekali. Dan jempol apa nih, jari tengah saya nggak ngerasa panas ya, bahkan hangat pun ya sedikit aja. Ini kok shotgun semua sih? Oh rame, pada belum dapat senjata. Woi banyak banget, woi. Gak kena lagi. Dapat satu. Lumayan. Udah hampir setengah jam ya. Ya saya nggak tayangin semula, saya potong-potong karena kasihan kalian kan kalau cuma nontonin orang yang sangat tidak jago main doang kayak gini. Harus full kan, ini tujuannya adalah ngelihat grafiknya aja. Ya kesimpulan saya sih udah kalau buat main PUBG udah ada kesimpulannya ya. Ini recommended kalau memang kalian nyari HP yang ini HP unik banget sih. Kayaknya nggak ada pilihan lain ya kalian di harga segini ya, di harga 4 juta yang bezel-less, bener-bener bukan bezel-less, full screen, bener-bener astagfirullah jago banget dia. Full screen, bener-bener full screen tanpa notch, tanpa punch hole, tanpa apapun itu. Kamera depannya ngumpet, motorized ya, dan harganya cuma 4 juta, bahkan 3 jutaan harusnya kalau masih ada barangnya sekarang. Nah, jadi saya agak bingung sih. Tapi mungkin juga memang ya ini memang produk istimewa dari Realme dan Oppo juga punya. Jadi dia bikin kayaknya cuma sedikit ya. Memang agak aneh apalagi buat Oppo ya. Buat Oppo K3 tuh agak aneh. Agak anehnya adalah terlalu bagus gitu buat harganya. Ini saya nggak ada kerja sama apapun ya. Saya beli sendiri, makanya nanti nih setelah ini saya jual. Tapi beneran ini bagus banget kalau yang suka tipe HP mantap, karena ini agak nggak ringan ya, karena ada motornya itu, jadi motor buat kamera depan, jadi dia agak berbobot gitu, agak berat. Nggak berat banget tapi mantap aja dipegangnya. Buat yang jarang pakai kamera depan mendingan kayak gini loh, enak, nggak keganggu sama kamera depan. Dan asli karena dia AMOLED nggak usah nyala, dalam keadaan mati pun layarnya cakep. Terus ada always on display-nya gitu kan, yang bisa di custom seperti kalian lihat tadi. OA Tecno, kasihan dia nih. Yoi, nggak banyak bunuh musuh, paling nggak bantu temen lah, paling nggak ada faedahnya lah sambil bikin konten kan. Kapan-kapan kita mabar yuk, seru juga kali ya sama subscriber mabar. Tapi saya nggak jago, bantuin mainnya. Oke, ya kena lagi dia. Baru dihidupin, mati lagi. Mati dong. Tutup pula. Iya. Cukup kayaknya ya main PUBG-nya ya. Udah berapa lama nih? Udah. Oh, pas jam 8, setengah jam ya. Tadi mulai di 97 baterai, sekarang sisa berapa? 86. Berarti habis 11% dalam setengah jam, 11%. Tapi itu tadi sempat mainnya yang high ya. Memang baterainya dia tuh nggak gede, baterainya tuh cuma 3650 ya, apa 3750, pokoknya nggak sampai 4000. Tapi kecepatan chargingnya tuh mantep banget. Jadi nanti aja deh bahas itunya di lebih lengkapnya di video review yang lengkap setelah ini ya. Setelah ini mungkin saya bikin sebelum dijual HP-nya. Sekarang kita bahas performa gamingnya aja. Tapi secara baterai saya cuma mau kasih tahu dia nggak gede-gede banget, walaupun hasilnya ternyata cukup memuaskan karena Snapdragon 710-nya ini balance banget gitu loh. Nggak boros baterai tapi performanya seperti ini ya, seperti yang kayak kalian lihat. COD Mobile dapat high ya ininya, apa defaultnya. Tapi karena saya ngerasa COD ini ringan banget, kita pentokin kanan aja. Pentok kanan habis. Ini nggak ada oke-nya ya.
Nggak ada oke-nya. Back aja kali ya. Oke, mentok kanan. Ini buat ngetes enak sih. Rusuh gitu. Tuh kan, masih mulus banget. Padahal udah mentok kanan tapi mulusnya kayak gini coba. Saya sebenarnya saya merekomendasikan HP ini jadinya buat main game, tapi sayangnya agak susah nyari yang barang barunya. Nanti habis sebelum diupload saya cariin deh linknya, saya taruh di deskripsi kalau ada. Di oatekno.com bagian rekomendasi yang itu udah habis ya barangnya ya. Nanti saya ganti lagi kalau ada link yang baru. Untuk harga HP terupdate kalian bisa cek di oatekno.com halaman rekomendasi. Aduh, cepet banget main COD itu ya. Nggak tahu kalau Battle Royale-nya belum nyoba. Tapi gambarnya bagus dan ringan. Kok bisa ya gambar bagus tapi ringan? Udah sih. Rusuh bos. Jadi sebenarnya kalau udah main PUBG sih buat ngetes ini, kalau PUBG bagus ini udah pasti bagus karena ini ringan banget. Nah, Fortnite nanti yang lebih berat dari PUBG. Biasanya di bagian install aja udah gagal. Iya loh. Udah ya. Oke. Nih, saya mau kasih lihat main Fortnite. Kita ganti modenya ke Competition Mode. Oke. Oke, bismillah. Free up space dapat 461 mega. Game space-nya langsung ngebuang space-space yang nggak kemakan. Yang nggak kepake. Terus RAM-nya juga dibebasin supaya main gamenya lancar. Settingnya seperti ini Fortnite. 30 fps. Cuma ada 2 pilihan. Oh, ada auto set ya. Auto setnya dapat medium. Kita pakai, udahlah. Kita pakai auto set aja ya. Lihat, dapatnya bukan low tapi medium. Snapdragon 710 masih worth it banget karena memang baru 6 bulan sebenarnya HP ini. Gila, ini apa? Perkembangan HP tuh cepet banget. Baru 6 bulan udah kerasa tua padahal HP-nya masih keren kayak gini. Dan malah saya lebih senang ini harusnya ya sama Realme 6 Pro harusnya ya, karena saya belum pegang. Karena ini AMOLED gitu. AMOLED tuh sama, saya kaget aja pas Realme 6 Pro nggak pakai AMOLED kok. Katanya kan waktu di India ini penerus dari Realme X. Terus yang agak aneh pas di Indonesia kemarin bilangnya ini penerus dari Realme XT. Ya dua-duanya AMOLED juga sih sebenarnya, tapi kok beda ya? Jangan-jangan di India nggak jual Realme XT makanya beda. Ya nggak masalah. Tetap dua-duanya harusnya pakai AMOLED. Kalau dia sebagai penerus keduanya itu. Tapi ya udahlah, pas udah ditanya sih jawabannya karena sekarang teknologinya 90 Hz ya. Mungkin bagi beberapa orang itu lebih nyaman gitu. Kalau saya lebih suka HP yang pakai AMOLED. Di harga yang sama maksudnya ya. Kalau ada pilihan, kalau nggak ada pilihan ya IPS pun udah banyak yang bagus. Bahkan udah hampir sama kalau dilihat sekilas aja dengan AMOLED. Susah bedainnya. Cuma tetap untuk pemakaian konsumsi dayanya tuh AMOLED lebih ringan. Karena kalau ada hitam, dia itu nggak nyala. Dia cuma nyala untuk yang warna selain hitam. Ini auto loh. Jadi dia auto aim. Bukan auto aim. Auto shoot gitu. Maksudnya nembaknya kalau kita arahin ke orang dia langsung nembak. Oh iya, karena Fortnite ini kan multi-platform ya. Makanya dia berat tuh karena mau pemain Fortnite di PC, di PlayStation, di mobile seperti Android ini, di iOS, semua digabung di satu map. Jadi mainnya bareng, multi-platform. Serunya gitu sih. Yang kasihan yang pakai PS sih susah banget. Jadi kalau kalian lihat ini ada yang nembak-nembak saya tapi nggak kena, nah itu kemungkinan besar dia kalau bukan bot dia pakai PS4. Karena memang susah banget main pakai gamepad. Saya belum biasa. Tombolnya, astagfirullah.
Nah ini bot. Ada dua. Baru dibilang ini kalau nggak bot pemain PS4 nggak kena bot ini mah. Ini kayaknya karena saya baru main jadi masih banyak botnya ya. Sama PUBG juga gitu kan kalau baru. Ada lagi. Ya, bot. Ini nembak siapa sih? Wow, party. Banyak banget senjata. Ya, darahnya tinggal segitu dong. Mana tuh suaranya doang? Astagfirullah, tinggal kecolek doang memang sih. Oke, cukup. Itu adalah saya udah main PUBG, COD sama Fortnite. Bagaimana menurut pendapat kalian? Buat saya sih, saya suka banget sama HP ini, asli. Ini adalah salah satu HP Realme terbaik yang pernah saya coba, memperhitungkan harganya. Karena harganya cuma 4 juta. Di bawah 4 juta ya. Untuk yang seri 4128 dan performanya seperti tadi itu. Untuk performa baterai dan lain-lainnya nanti saya bikin video review lengkapnya. Tapi ya itulah tadi gaming test kita untuk Realme X. Semoga informasinya bermanfaat. Nah, ini saya mau kasih lihat sedikit. Ini adalah kembarannya Oppo K3. Apa review lengkapnya sekalian versus saja ya? Ya nantilah dilihat. Sama persis. Cuma dibedain di casing kameranya aja. Dimensi dan lain-lain semua sama persis nih saya kasih lihat. Kalau yang hijau Oppo, yang kuning Realme X. Karena sebenarnya mereka saudara. Tadinya sama persis untuk dalemannya, tapi karena Realme udah diupdate ke Realme UI, sekarang jadi beda. Yang Realme udah Android 10, yang Oppo belum. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.